Naga yang benar-benar tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Qin Yichen terkekeh, tetapi tetap berdiri, melangkah maju. Ada beberapa siluet di Lin Sangye, dan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh siluet tersebut tidak lemah. Dan mereka bahkan memiliki arti tertentu dengan pedang terhunus dan busur ditekuk satu sama lain. Tetapi hanya karena situs Lin Sangye, hanya mampu mematuhi peraturan. Qin Yichen meliriknya, tapi dia tidak melihat siluet 1000 Royal League. Pada saat ini, saya melihat seorang lelaki tua kurus menyapa. Beberapa pelanggan sedang lelang atau berdagang. Bisnis apa yang dibutuhkan? Tiba-tiba, lelaki tua ini adalah lelaki dari Lin Sangye. Dengan senyum datar, tidak terlalu hormat, dan tidak kasar. Lagi pula, dia memiliki kepercayaan diri ini. Tapi Ziyun kaget saat melihat ini. Bukankah semua kakak perempuan yang cantik datang untuk menghibur acara ini? Namun, Qin Yichen tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa makam para dewa tidak ada di tempat lain. Setiap pembangkit tenaga listrik di sini di Lin Sangye bukanlah beban. Siapa yang ingin membawakan Anda beberapa vas cantik untuk keramah tamahan? Tentu saja, tidak ada kekurangan wanita cantik di dunia. Tetapi orang yang menghibur Qin Yichen jelas tidak. Namun, Qin Yichen masih terkejut dengan detail Lin Sangye. Identitas mereka tidak terungkap, dan tidak ada latar belakang dalam pengungkapan tersebut. Sebaliknya, itu akan menimbulkan masalah, yaitu tamu yang tidak biasa. Dan orang-orang yang menjamu tamu biasa tidak dapat secara alami memiliki status tinggi di Lin Sangye, dan lelaki tua kurus ini benar-benar memiliki 9 lapisan alam. Dari sini kita dapat melihat bahwa bagian bawah Lin Sangye juga dapat dianggap sebagai kekuatan yang tak terlihat. Qin Yichen kembali sadar, dan tertawa. Saya tidak tahu bagaimana menghitung penjualan, dan bagaimana menghitung lelang. Penjualan itu tentu saja merupakan lelang di tempat. Pria tua kurus itu berkata, apakah kamu ingin membeli atau menjual? Ada daftar harganya. Tolong lihat. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan daftar kertas dengan daftar harta karun, Glyphs, dan harta Immortal Medicine, yang semuanya berisi 10.000 item. Namun, Qin Yichen hanya melihat sekilas ke kulit yang sedikit berubah. Mahal sekali. Tahukah Anda, sejak domain bintang Youlan sedang beristirahat, Qin Yichen, yang merupakan seorang danzi, secara alami peduli tentang banyak hal tentang obat ini di dunia, dan juga mengunjunginya. Harga pasar gelap tidak murah dibandingkan dengan perdagangan normal, dan harga yang ditawarkan oleh Lin Sangye bahkan lebih tinggi dari harga pasar gelap. Orang tua kurus melihat ini, tetapi sudah terbiasa, dan tertawa. Tidak biasa membeli dan menjual di sini, dan harganya juga luar biasa. Tiba-tiba, ini memberitahu 3 orang bahwa berbisnis di makam para dewa membutuhkan banyak risiko dan harganya tentu saja mahal. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Berhasil. Orang tidak punya niat untuk menutupi sama sekali. Dan harganya cukup mahal. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Kemudian, saya memeriksa daftar harganya. Dan tidak banyak hal yang benar-benar menarik dan diminta Qin Yichen. Dan bahkan tidak. Setidaknya, tidak ada kekurangan harta biasa yang bisa dibeli dan dijual langsung. Namun, Qin Yichen memiliki gagasan mendalam tentang harga yang ditawarkan oleh Lin Sangye. Secara khusus, obat abadi, yang pulih setelah cedera, jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Dan tidak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah toko hitam. Namun, Qin Yichen juga dapat memahami bahwa makam para dewa telah dibuka selama hampir setengah tahun. Saya tidak tahu berapa banyak mereka saling membunuh. Bisa dibayangkan bahwa mereka dikonsumsi sekarang. Orang yang tidak perlu mengisi konsumsi secara alami tidak perlu disembelih. Tetapi jika tidak ada obat abadi di tubuhnya, maka mereka hanya bisa menelannya dan tidak membelinya. Apa yang akan terjadi dalam 6 bulan ke depan? Tiba-tiba, Lin Sangye telah menghitung semua jenis situasi, memakan roti darah orang ini dan sekarat. Tentu saja, tidak demikian halnya di Lin Sangye. Harganya selalu adil. Tetapi bagaimana Anda bisa melewatkan makam para dewa? Namun, Qin Yichen menemukan bahwa hanya ada sedikit ramuan pada daftar harga ini. Tetapi dia yakin tidak mungkin mendapatkannya dengan tulisan tangan Lin Sangye. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichen terkejut. Keluarga Huanyu 10.000 terlalu kompleks, sehingga eliksir tidak bisa bersatu. Dan tidak ada pihak lain yang memiliki kesatuan etnis ini. Mungkin ras iblis saat ini baik-baik saja. Tetapi orang tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Itu hanya akan menjadi lebih gelap. Sebaliknya, di True Dragon sebelumnya, selama rasnya setia dan hormat, ditambah keuntungan yang sesuai, True Dragon Rache akan mengembangkan ramuan yang sesuai untuk ras tersebut. Qin Yichen merasa marah. Para leluhur masih terlalu baik. Berbeda dengan zaman sekarang, bisnis Immortal Medicine lebih populer daripada eliksir. Bukan karena eliksir memiliki keuntungan yang terlalu sedikit. Alasannya sangat rumit. Salah satunya adalah garis keturunan fisik dari kelompok etnis yang berbeda-berbeda atau bahkan bertentangan. Sederhananya, peluang harta karun untuk True Dragon kemungkinan besar akan menjadi momok bagi Demon Rache. Pengobatan abadi jauh lebih sederhana. Pertama,
Tanpa keberhasilan pil, khasiat obat tidak rumit. Kedua, apakah itu obat abadi atau obat hormat? Apakah itu baik untuk diri sendiri? Memahami rasa. Bahkan jika alam sudah cukup, rasakan saja. Tapi obat mujarab berbeda. Belum lagi tidak ada sistem ramuan yang sempurna untuk semua ras, dan tidak banyak orang kultivasi roh dalam ras yang dapat mengembangkannya. Bahkan laut kesadaran tidak dapat dikembangkan. Sejak itu, bisnis obat abadi secara alami mengungguli ramuan. Namun, keuntungan eliksir sangat panas. Alasannya juga sangat sederhana. Meskipun tidak ada daftar harga, Qin Yichen percaya bahwa Lin Sangge pasti memilikinya, dan bahkan menebak bahwa berdasarkan sejarah panjang Lin Sangge, itu adalah aliansi bisnis yang ada selama periode dominasi True Dragon. Selama ini, bagaimana mungkin resep obat mujarab semua suku tidak bisa didapatkan? Bahkan ras itu mungkin terputus dengan sendirinya. Mungkin karena berbagai alasan, mereka tidak dapat disempurnakan. Lin Sangge pasti bisa merekrut Pillmaster. Sejak itu, status Lin Sangge secara alami lebih tinggi, dan juga menjaga tambang emas. Qin Yichen diam-diam berpikir bahwa dia pasti tidak perlu membeli ramuan. Cuma bercanda. Pillmaster pembangkit tenaga listrik kelas atas yang bermartabat masih perlu dibantai di sini. Namun, melihat harganya yang mahal, Qin Yichen ingin menjualnya. Lin Sangge sangat mahal untuk diambil, harga akuisisi tidak boleh terlalu rendah. Setelah beberapa saat, Qin Yichen memindahkan daftar harga ke atas dan ke bawah dan tersenyum lagi. Saya ingin melihat harga akuisisi Kouge lagi. Pria tua kurus itu terkejut tidak terkejut, dan sepertinya itu hal yang lumrah. Orang ingin menjual barang. Secara alami, pertama-tama mereka harus melihat harga Lin Sangge dan mengukurnya. Namun, Lin Sangge memiliki kekuatan Lin Sangge. Orang tua itu tidak banyak ragu dan memberikan daftar harga. Ini adalah harga perolehan iblis. Pria tua kurus itu berkata, tentu saja, ini hanya harta biasa. Jika Anda memiliki harta yang lebih berharga, lelaki tua itu sekarang dapat menghargainya dengan telapak tangan. Jika tidak nyaman, akan ada ruang rahasia di lantai atas. Tiba-tiba, visi pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi masih perlu diragukan lagi. Namun, Qin Yichen membandingkan harga beli dan jual dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Perbedaan antara harga beli dan jual adalah 30%. Apa konsep ini? Tanda seru. Ini setara dengan kejatuhan Lin Sangge, dan dia bisa mendapat untung 30% dengan sia-sia.